Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian dirasah Qur'aniyah tafsiriyah pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Kita masih membahas daripada tafsir ayat yang ke-28 dari suratul Baqarah, yaitu qauluhu ta'ala kaifa takfuruna billahi ila akhiril ayah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara langsung sama orang-orang fasik, orang-orang yang gak percaya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran membahas hal-hal yang terkesan remeh seperti apa? Nyamuk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ini mengajak bicara mereka dengan logika, mengajak pikiran mereka untuk berjalan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Wahai orang-orang fasik, bagaimana bisa kamu itu ingkar, tidak percaya, dan kamu ini menentang bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan kalian. Kuntum amwatan, dan kalian dulu adalah barang yang mati, terdiri dari inti saripati tanah, yang mana akhirnya menjadi mani, mani ketemu indung telur, akhirnya jadi kamu gitu loh. Ini adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ta'ajub, merasa heran. Ya, ada orang dikasih kenikmatan sebegitu besarnya, dia itu bukan siapa-siapa, dia itu adalah mani dulunya, sekarang kok sombongnya minta ampun, berani-berani kafir dan menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Amin Al-Harari menegaskan, ay la yambaghi wa la yaliqu bikumul kufr ma'a wujudil burhanis sati' alal wahdaniyah fikum. Tidak sepantasnya kalian itu menjadi orang yang kafir, kalian ini menjadi orang yang ingkar tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, padahal di diri kalian terdapat tanda-tanda yang jelas siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kan tadi sudah disampaikan, dikasih muqaddimah, kuntum amwatan, kalian itu gak siapa-siapa, kalian itu hanya nasib bejo wae, dilebokno akhirnya jadi bocah, jadi wong. Coba kalau nasibnya dibuang di tisu atau naudzubillah min dzalik, kelakuannya anak-anak muda itu yang pakai, ngapunten ya, bahasanya agak saru, masturbasi atau onani, ya kan nggak jadi orang, ya kan, kehidupan yang nggak jadi orang. Ini kalian bejo jadi wong, ini kalian itu dari hal yang remeh seperti itu kok berani-beraninya kafir. Makanya aneh sekali kalau ada orang bertanya, mana ada Tuhan, kok gak pernah nampak di mata saya. Itu tolol sekali, karena di dalam dirinya sendiri itu banyak sekali hal-hal yang bisa ditarik kesimpulan bahwasanya oh iya, adanya jantung bisa berdegup itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, adanya darah mengalir itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan adanya nyawa di dalam tubuh ini itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah kalian kuntum amwatan, apa yang terjadi? Fa ahyakum, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membuat kalian hidup bi khalqil arwah, dengan menciptakan di dalamnya ada roh. Jadi kita ini, jasad kita, daging-daging kita atau tulang belulang kita nggak akan bisa gerak kalau nggak ada nyawanya. Kapan itu Allah titipkan roh kita? Yaitu ketika kita di dalam kandungan, ketika umur 4 bulan. Makanya kalau di Jawa niku ada mapati, karena disitulah saat Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat untuk menetapkan si janin ini jadi orang baik apa jadi orang buruk, kapan ajalnya, berapa rizkinya, kan gitu ya.
menetapkan bagaimana bentuk amalannya itu pas 4 bulan. Kalau dikatakan bid'ah, jelas bid'ah. Doa 4 bulanan itu jelas bid'ah. Tapi kan di situ ada malaikat yang datang. Maka kita minta kepada Allah supaya Allah jadikan si janin ini menjadi anak yang soleh atau solehah. Dan tuntunannya ada. Rabbana hablana min azwajina, terusannya ayat wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kurang dalil apa coba? Tinggal ngepas ke wae, gatuk ke wae, kan gitu. 4 bulanan ada masanya, 7 bulan ada doanya, mintoni kan ya, jadi jangan sedikit bid'ah. Nanti kalau sedikit bid'ah ya berkatnya kurang mangke ya. Alias Allah Subhanahu wa taala setelah menjadikan kita ini benda mati, kemudian Allah hidupkan dengan memberikan apa? Nyawa. Coba bayangkan kulaan nyawa ning ndi? Apakah ada manusia yang bisa tambah nyawa di sini? Nggak ada. Yang bisa cuman Mario Bros. Yang bisa cuman game itu, kamu game over, reset ulang lagi, bisa masuk lagi ke dari awal. Tapi kalau kita hidup kemudian mati, apakah bisa direset? Tidak bakal bisa. Makanya roh itu nggak ada kulaane. Berarti roh itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Tsumma lamma kana al-muqamu fid dunya qad yatul jaa bi tsumma ad-dalah ala tarahi faqala tsumma yumitukum. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian, akhirnya bisa jalan, bisa nari, bisa guling-guling, bisa makan, bisa hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tsumma yumitukum. Kemudian akhirnya Allah menjadikan kalian mati ketika ajal sudah datang. Jadi kita semuanya itu ada jatahnya masing-masing, mulai dari lahir sampai mati itu ada jatahnya masing-masing. Nah, ini ada sebuah faedah khusus untuk para santri. Di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa yumitukum? Kalau dimaknani secara harfiah, secara basa Jawa nuli keri. Ini menunjukkan bahwasanya ada sebagian orang yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu umurnya panjang. Fa ahyakum tsumma yumitukum. Umurnya panjang makanya dikasih tsumma, bukan fayumitukum, bukan. Tsumma yumitukum menunjukkan ada beberapa makhluk atau manusia yang dikasih panjang oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya. Nah, gitu. Lalu kemudian ada pembahasan kaunul imatah min dalailil qudratil ilahiyah zahir wa amma kaunuha minan ni'am indal mu'minin fa kaifa yasihhu dzalik. Kita semua tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa mematikan makhluknya, itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau kita lihat video-video yang FYP yang rada horor ya ketika yang agak nangis nih, coba bayangkan kamu hanya karena kesenggol semut misalnya, kemudian kelindes sama kereta api mati, ya enggak? Ada apalagi hanya karena lihat kucing lewat, orang ketawa-ketawa ketabrak truk mati. Alias maksudnya matinya orang itu bermacam-macam. Ada orang yang menghindari dirinya untuk mati, dia hidup dengan cara sehat, masya Allah ya, nge-gym tiap hari, nggak pernah bawa kitab, bawanya barbel misalnya gitu ya. Kemudian jam tangannya itu wes pokoknya detak jantungnya dihitung terus ya, saturasi oksigen dihitung terus. Tapi matinya yuk konyol, ketiban alat beban berat. Pernah kan ada yang seperti itu, alat beban berat, padahal dia kuat biasanya, kok tiba-tiba kelindes dasi pribon. Itu berarti semuanya ada yang ngatur. Ada orang yang nggak ngapa-ngapain, awak lemu, masya Allah ya, nikmat ya, cuman layah-layah. Coba umurnya nak mati. Yang paling jengkel ini biasanya musuh ini, orang yang kelakuannya jelek itu biasanya malah rodok panjang umur, greget no didongakno mati. Berarti apa? Kaunul imatah min dalailil qudratil ilahiyah. Kematian makhluk, kematian manusia itu adalah salah satu tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Orang ngarah, Pak, mau ada santet sihir kayak apapun, kalau nggak kena ya, kalau nggak kena. Terus yang menjadi pertanyaan, kok bisa ya kalau orang mati, yang mati adalah orang mukmin, kaunuha minan ni'am,
Kematiannya merupakan kenikmatan bagi orang mukmin tersebut. Kenapa? Alasannya apa? Likauniha wasilatan ilal hayati tsaniyah allati hiyal hayawanul abadi wan ni'matul uzma. Ketahuilah bahwasanya orang mukmin kalau mati itu sejatinya dia mau bangkit kembali menuju kehidupan yang abadi. Dia nggak akan bisa menikmati surga kalau nggak lewat mati dulu. Dia nggak akan bisa menikmati bidadari kalau nggak mati dulu. Semua harus diliwati dengan kematian, paham ya? Jadi makanya kalau ada cerita Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ketika sakaratul maut, masya Allah, mereka para keluarga beliau nangis-nangis, kenapa jenengan masih dibutuhkan kok malah mati? Wah, didukani. Ngopo kowe malah nangis-nangis kaya ngene iki? Saya ini mati mau ketemu roh saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, jangan nangis, menarilah kalian ya. Jadi kematian bagi orang mukmin itu indah karena yang diharapkan adalah satu jiwanya, satu nyawanya di dalam dimensi yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda kalau orang kafir. Beda kalau orang yang nggak punya keimanan. Kalau mati adalah sesuatu yang menakutkan. Kenapa takut? Karena dia tahu amalnya sedikit, dia nggak siap. Disuruh amal sekarang nggak mau. Nanti dulu kalau nunggu tua. Berharap kalau bisa nanti di akhir kematiannya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Kok enak urip model kaya ngono. Loh, mending aluan kafir sisan, kemudian baru la ilaha illallah kalau sudah mau mati. Lah kamu sudah Islam dari sekarang, ya sekarang diusahani bagaimana caranya husnul khotimah. Mau kenikmatan surga harus mati dulu. Mau ketemu Rasulullah di alam sana harus mati dulu. Mau menikmati memandang zat Allah Subhanahu wa taala di surga harus berani mati dulu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dikatakan pernah masuk surga di dalam peristiwa Isra Mi'raj, tapi kan beliau nggak selamanya di situ, keluar lagi. Kenapa? Belum sah, belum mati. Kalau mati baru bisa masuk surga. Gitu ya. Jadi kita harus berlatih. Kalau mati jangan takut. Hanya pindah alam dan bahkan menjadi permulaan kekekalan alam kehidupan kita di akhirat nanti. Setelah mati apa yang terjadi? Summa yuhyikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kalian. Nah, di sini ada tafsiran menarik. Tafsir yang pertama mengatakan membangkitkan ini membangkitkan gimana? Lisu'ali fil qubur fayuhyil mayyita hatta yasma'a khafqa ni'alihim idza wallaw mudbirin wa yuqal man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Yang dimaksud, ada para ulama mengatakan kata-kata summa yuhyikum tadi dikatakan setelah mati kemudian dihidupkan kembali. Apa artinya dihidupkan kembali? Dihidupkan di dalam alam kuburnya untuk siap-siap ditanya-tanya, diwawancara oleh malaikat. Makanya jangan kaget, orang mati itu rumangsane turu. Orang mati itu rumangsane turu. Kemudian dia nanti, wah saya merinding ini. Orang mati itu merumangsane turu. Setelah itu dia merasa ada suara seretan daripada sendal-sendal orang-orang yang mundur dari kuburannya dia. Setelah itu baru datang malaikat. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, wa ma dinuka, ya Allah. Jadi tiba-tiba dia bangun sudah di alam yang berbeda. Is koyok gampangannya gini, kalau mau mempraktekkan, ini ada orang santri dia tidur, kemudian kamu kasih di atasnya itu kardus atau apa yang sekira peteng dedet terus tinggal. Nah, kok dia merasa lu iki piye iki piye? Aku mati apa je? Urip gitu. Apa mati apa je urip? Gitu. Jadi ini adalah tsumma yuhyikum berarti bukan seperti yang kita kira. Bahwasanya yuhyikum ini untuk akhirat, tapi ternyata apa? Untuk hidup di dalam alam barzakh. Makanya di sini kaifa yadullu qauluhu ta'ala tsumma yuhyikum 'alal ihya'i fil qubur bi su'alil mayyit fi qabrihi. Bagaimana kata-kata tsumma yuhyikum menunjukkan bahwasanya yang dimaksud itu adalah hidup di dalam alam barzakh. Jawabnya beliau liwujudi kalimati tsumma.
Karena ada kata-kata summa tuh, summa yumitukum. Nah ini summa yuhyikum, ngapunten, summa yuhyikum. Berarti kata-kata summa ini menunjukkan bahwasanya ada kehidupan yang menyela-nyela antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, yaitu kehidupan apa? Alam barzakh. Li'annal hayatal ba'tsiyah yuqarinuha ar-ruju' ilallah bil hisabi wal jaza. Karena kalau kehidupan yang nanti, yaitu kehidupan akhirat, dibangkitkan di hari kiamat, itu kembalinya tidak ada kematian lagi, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hitungan amalnya, untuk menerima pahala ataupun ganjaran yang akan diterimanya. Maka nggak pas setelah itu ada kata-kata thumma ilaihi turja'un. Makanya kita ulangi lagi ya, thumma kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Pertama kita adalah mani gitu ya, fa ahyakum, kemudian dihidupkan di mana? Di dunia. Thumma yumitukum, kemudian kita mati, kemudian thumma yuhyikum, berarti kehidupan apa? Alam barzakh. Thumma ilaihi turja'un, setelah alam barzakh hidup yang nyata, hidup yaitu di dalam kehidupan akhirat gitu, nunggu hari kiamat. Makanya orang di alam barzakh itu macam-macam keadaannya. Kalau di alam kubur dia berhasil untuk menjawab semua pertanyaan para malaikat, ya dia nanti disuruh tidur lagi, istirahat. Belum saatnya kamu merasakan akhirat. Loh kenapa? Ya belum, kiamat aja belum, nunggu aja dulu. Istirahatlah seperti pengantin baru. Pernah bayangin? Belum pernah ngerasa no? Pengantin anyar itu di bayangan orang-orang enak ya. Iya, tidur sama pasangannya, padahal aslinya ora, capek. Saya merasakan gitu ketika nikah, wah gak kober apa-apa, ngantuk luar biasa, kesel, nyamoi tamu. Tapi maksudnya gini, maksudnya bukan apa-apa, maksudnya di dalam hadis itu tidurlah yang nyenyak. Artinya setelah dia melewati semua pertanyaan kubur, dia akan merasakan ketenangan, kedamaian sampai akhirnya menunggu bangkitnya hari kiamat, ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, masya Allah. Jadi luar biasa, kita harus yakin adanya kehidupan barzakh ini, bahwasanya dunia ini bukan segala-galanya. Setelah dunia ada barzakh, setelah barzakh baru ada akhirat. Makanya kita harus persiapkan dulu, kalau barzakh ini menjadi raudhatun min riyadil jannah untuk kita, menjadi pertamanan untuk kita, menjadi tempat yang nyaman untuk kita, insya Allah di akhiratnya min ahlil jannah, termasuk orang swarga. Tapi naudzubillah, kalau sudah di alam barzakh ditakoni malaikat wis plegak-plegu ora iso jawab, nyalamat, digebuki, disiksa, dibuandemi sama malaikat sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat. Setelah kiamat disiksa lagi, wal iyadu billah, naudzubillah min dzalik. Makanya kita harus kenal betul siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di alam barzakh waqilah, dikatakan beberapa ulama bahwasanya pertanyaan malaikat itu ternyata tidak seperti sekarang kita baca, man rabbuka, man nabiyuka, bukan. Pertanyaannya itu menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh kita. Yang ditanya, man hadzal rajul, hal arafta hadzal rajul, kamu kenal orang ini enggak? Kamu kenal sosok ini enggak? Kalau kita enggak pernah cinta sama Rasulullah, kalau kita enggak pernah nyambung sama Rasulullah, ya enggak kenal. Wala adri la adri, saya enggak kenal siapa itu. Siap-siap digebuki sama para malaikat. Makanya itu salah satu yang saya ingat betul daripada kalam dan Habib ana Umar bin Hafidh, bahwasanya ternyata alam barzakh itu merayakan kehadirannya Rasulullah. Bagaimana setiap orang muslim yang meninggal itu ruhnya Rasulullah hadir di alam tersebut untuk mendampingi. Ayo kamu kenal aku apa enggak kira-kira? Kalau orang yang kenal sama Rasulullah, sholawat terus untuk Rasulullah, nyambung terus untuk Rasulullah, rindu dengan Rasulullah, masya Allah, insya Allah kenal, insya Allah kenal. Walaupun kita nggak pernah lihat foto beliau, nggak pernah lihat video beliau, tapi yang namanya nyawa itu al arwahu junudun mujannadah, nyawa antar nyawa itu punya
chemistry-nya masing-masing. Nah, gitu loh. Kalau kamu punya chemistry dengan Rasulullah, di alam barzakh pede. Wah, ini Rasulullah, kekasihku, hadza habibi, hadza syafi'i. Wah, Masya Allah, nikmat ya Allah. Semoga kita bisa ya untuk mendapatkan kenikmatan tersebut, bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu yang menjadi permintaan para aulia, para kekasihnya Allah, itu mereka ingin untuk dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau fil manam, walau hanya di dalam mimpi. Ya Allah, ya Allah, nikmat betul. Maka jangan aneh kalau beberapa aulia ketika meninggalnya seperti yang terjadi di wali kutub besar di Gresik, yaitu Al-Habib Abu Bakar Segaf, murid daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di dalam wasiat beliau ketika beliau akan meninggal, beliau mewasiatkan, nanti kalau aku meninggal bawa jenazahku dengan diarak dengan baca maulid, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di dalam pemakamanku. Bid'ah, ya bid'ah. Ngomong seperti ini bukan masalah bid'andanya, masalah apa? Cinta. Cinta itu nggak bisa diukur gitu loh. Cinta itu tidak bisa dihukumi. Boleh cinta yang gila seperti itu, Masya Allah. Kayak kita yang berharap mugo-mugo ya, ketika salah satu doa daripada masyayikhuna kalau berdoa, semoga ketika meninggal Allah Subhanahu wa taala kirim ruhaniyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menuntun mentalkin kita indah khurujir ruh, ketika nyawa mau keluar mengatakan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga seperti itu. Dalilin di Allah alam, saya nggak tahu, tapi saya yakin termasuk hal-hal seperti ini mungkin terjadi karena beberapa aulianya Allah juga terjadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai ojo rak kenal karo kanjeng Nabi, sudah di barzakh gak kenal kanjeng Nabi, di akhirat berharap mendapatkan syafaat kanjeng Nabi. Ngaca dulu bro, gitu loh, ngaca dulu, kamu ini siapa? Bon. Ini adalah perkataan ulama atau pendapat yang pertama, bahwasanya ayat summa yuhyikum itu artinya adalah kehidupan di alam barzakh. Tapi wal qaulu tsani wa huwal jumhur annal hayatal maqsuda fi hadzal siyaq huwal hayah fil akhirah bil ba'tsi wan nusyur. Menurut jumhurul ulama itu sama dengan pemikiran kita. Kata-kata summa yuhyikum di sini adalah menunjukkan kehidupan di akhirat, yaitu setelah kebangkitan atau hari kiamat. Jadi monggo memilih madhab yang pertama tadi juga ada dalilnya, memilih madhab yang kedua ini juga ada dalilnya. Wa idza ad'anat nufusul kuffar bikaunihim kanu ma'dumin tsumma ahya Allah karimun tsumma ilaihi turja'un. Kemudian setelah dibangkitkan entah dari alam barzakh atau dibangkitkan dari alam kubur, apa yang terjadi? Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian akhirnya kalian kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayujazikum bi'amalikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua bentuk perbuatan kalian. In khairan fa khair, kalau perbuatan kalian di dunia baik maka balasannya luar biasa baik. Wa in syarran fa syarr, kalau perbuatan kalian di dunia jelek maka yang akan kalian terima juga adalah ganjaran yang jelek. Wa ilaihi tansyuruna min kuburikum lil hisab, dan akhirnya kalian akan dibangkitkan dari kubur kalian menuju hisab. Hisab itu kalau saya artikan secara harfiah totalan ning ngene ngarsane Gusti Allah. Kita ibarat di dunia ini marung, sedang mampir aja sebentar di warung, kopi, bakwan ya, pecel, apa, lele, bandeng, semua terserah, monggo, sate ya. Hah? Tapi kan ada totalannya. Itu nanti juga sama, nanti kita di sini di dunia semua melakukan fasilitas yang Allah berikan, dunia seisinya kita gunakan untuk apa? Nanti di akhirat totalan. Duit untuk apa? Untuk foya-foya, siksa. Duit untuk apa? Untuk sedekah, untuk umrah, untuk haji, untuk ibadah. Insya Allah
surga. Begitu. Fama a'jaba kufrukum ma'a ilmikum bihalikum hadhi. Betapa mengherankannya keadaan kalian. Sudah tahu bakal mati, bermati, kemudian dihidupkan lagi, kok ternyata jadinya menjadi orang yang kafir. Naudzubillah min dzalik. Semuanya sudah ada dalilnya. Semuanya juga ada cerita riwayat-riwayatnya. Sudah ditasbihkan dan ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis dan riwayat para ulama. Ngono kok ijek do kafir. Pun lanjut ke ayat yang selanjutnya, yang ayat huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Huwallazi, huwa hiya Allah, alladzi ikudzat khalaqa kang dadekake sapa alladzi lakum kanggo sira kabeh ma ing barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi jami'an sakabehane summastawa nuli keri-keri mriki nek manani nejo ya, nejo bermaksud nejo sapa zat ilas samai marang langit fasawwahunna mongko ndadekake sapa Allah hunna ing sama ngoten, hunna ing sama sab'a samawatin ing pitu pira-pira langit wa huwa utawi Allah bikulli syai'in kelawan sekabehane perkara alimun iku zat kang ngudaneni. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara orang-orang fasik, mengajak bicara dan berdialog dengan mereka bahwasanya mereka juga nantinya akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan salah satu kenikmatannya untuk kita semua. Apa itu? Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi ini untuk kalian. Khalaqa lakum, menciptakan untuk kalian. Jadi bumi ini memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai tempat kita bernaung, sebagai tempat kita tinggal, tapi jangan lupa kita juga difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau makan sayur-sayuran, Allah jadikan bumi bisa ditanami sembarang. Mau makan daging, ada di situ kambing, domba dan lain-lain. Semuanya disiapkan untuk manusia. Kemudian setelah menciptakan bumi untuk kalian apa? Kemudian Allah menuju ke langit. Maksudnya apa? Untuk menciptakan langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dialah Allah Maha yang mengetahui segala sesuatu. Kita harus baca pelan-pelan daripada tafsiran ayat ini. Huwallazi khalaqalakum, hadza bayanu ni'matin ukhra. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan untuk kalian apa? Ma fil ardi, semua yang ada di muka bumi untuk kalian, untuk kita semua manusia. Jadi memang Allah fasilitasi bumi ini untuk apa? Kenyamanan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Makanya kita tuh tidak usah repot-repot. Insya Allah di bumi ada semua. Nggak usah repot-repot cari planet lain untuk menanam buah wortel misalnya. Wah, nggak ada seperti itu. Nggak usah repot-repot ke bulan untuk bikin keju. Nggak ada. Di sini aja semua sudah siap sedia. Walaupun beda negara ya, tapi ada semua difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ayat adalah penegasan bahwasanya mengulangi lagi. Allah mengingatkan kepada kita, oh nikmatnya Allah jubale akeh ya. Ada ini bumi ini yang selama ini kita nggak kerasa, kita injak-injak setiap hari, yang kita tiduri setiap hari. Ternyata ada fasilitas-fasilitas di situ yang disiapkan oleh Allah untuk kita. Alias kita itu dituntut untuk bersyukur. Bumi iki lho masyaallah tak siapno kanggo kowe kabeh. Lho ora matur nuwun tah kowe. Ngono lho. Ini kalian enggak terima kasih entah sama saya kan gitu. Pun faidah. Ada sebuah faidah mengenai ayat ini. Ahlul ibahah minal mutasawwifah al-jahalah hamalul lama fi lakum fi qawlihi walladzi khalaqalakum 'alal itlaqi wal ibahah 'alal itlaq. Ada segolongan kelompok-kelompok ibahiyah. Ibahiyah itu secara harfiah adalah kelompok-kelompok yang menghalalkan syariat agama Islam.
Yang awalnya haram nih ya, misalnya makan babi itu haram, makan anjing itu haram karena ada najisnya. Bagi ibahiyah, semua itu halal. Ada loh, ada orang-orang yang mencapai katanya sudah makom ma'rifat, Masya Allah, makom hakikat, sudah ketemu sama Nabi Khidir, ketemu sama Mbah Sunan Kudus misalnya, atau ketemu Mbah Sunan Nyamblengan lah sendiri, dari Karimun Jawa yang kemarin kita bahas. Ya, baru ketemu situ, wah saya mendapatkan dawuh bahwasanya malam ini boleh zina, misalnya seperti itu. Ada nggak? Ada. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari mengistilahkannya itu ya termasuk orang-orang kebatinan, wong-wong kejawen. Ada kan? Ada. Contoh juga saya pernah menemukan kasus ada orang kalau sudah ma'rifatullah sudah nggak perlu sholat karena hatinya sudah nyambung sama Allah. Iku ora majdhub, iku gendeng niku jelas. Loh, kalau orang majdhub, orang majdhub yang hatinya memang napa istilahnya ketarik, kesadarannya ketarik, saking cintanya dia sama Allah, orang itu sudah nggak bisa ditaklif dengan syariat. Tapi kalau ada orang bisa nerangin, saya ini lagi gendeng loh sama Allah, kemudian dia nggak sholat, itu kan berarti sadar, gendeng yang sadar, dibikin-bikin sudah lah. Ternyata kaum ibahiyah itu punya tafsiran menarik tentang ayat ini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Mereka mengatakan apa? Loh, deloken, Allah mengatakan khalaqalakum, Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian, alias apa? Ya semuanya boleh dong dinikmati. Iya, ada anjing bikin sate, ada ular bikin suike, kan gitu kan? Ada ngapunten PSK, yuk kita jajan kayak gitu. Karena lakum, karena apa? Lakum mafil ard. Ini semuanya diciptakan oleh Allah untuk kalian. Ini ada yang tafsiran seperti itu, ya Allah. Dan kata mereka, fa idza tahaqqaqatil ma'rifah wa ta'akkadatil mahabbah saqatatil khidmah wa zalatil hurmah. Ketika sudah benar-benar kita mencapai makom ma'rifat, garis bawah ya, ini kata-kata orang-orang sesat. Kalau kita sudah ma'rifatullah, gampangane nek awak dhewe dadi waliullah, sehingga kita menjadi orang yang dikasihi oleh Allah, maka sudah nggak perlu lagi untuk yang namanya khidmah, ibadah, semua halal. Maka dan keharaman itu juga semuanya sudah hilang. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Seperti halnya yang dikisahkan di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwasanya iblis menggoda 70 orang yang ahli ibadah dengan cara dia ngembo, berpenampakan seperti cahaya, dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, dan mengatakan abahtu lakal muharramat, semua yang pernah kuharamkan tak halalkan semuanya sekarang. Loh, setan ini, setan lagi ketemu dengan Sunan Nyamblengan wis sesat ngono. Hati-hati ya. Ini biasanya orang-orangnya wiridan ya, suka-suka wiridan, kemudian akhirnya datang sosok-sosok di dalam hayalannya, halusinasinya ya, bukan indigo, halu ya, bukan indigo, itu halu. Kata mereka, fal habibu la yukallifu habibahu ma yut'ibuh. Kalau memang Allah cinta sama kita, maka Allah tidak akan membuat kita capek untuk ibadah. Ini kata mereka. Wala yamna'uhu ma yuriduhu wa yatlubuhu, dan Allah tidak akan melarang apapun yang kita inginkan. Nah, maka kata Syekh Amin Al-Haruri apa? Wa hadza kufrun sharih. Kata-kata seperti ini, keyakinan seperti ini, kebatinan sing model ngeten iki kufrun sharih. Kafir yang sangat jelas. Hati-hati, jangan tertipu. Sudahlah, pegang syariat kuat-kuat. Nanti kalau sudah saatnya untuk mencapai makam hakikat, maka sudah benar jalur kalian. Kenapa? Kita tidak akan bisa ma'rifat kalau bukan lewat syariat. Wah, ini sudah selesai. Insya Allah kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama
نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا التوبة اغسل لكل حوبة استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل صلنا وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد ضش الصحب والحمد للإله والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.